untuk pembicara kita pada siang hari ini ada Ibu Nani Aprilia MPD, dan yang kami hormati dan kami banggakan semuanya para undangan dari SDMI dan SMP MTS Muhammadiyah se-Daerah Istimewa Yogyakarta. Kami haturkan selamat siang Bapak Ibu semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Siang, alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu semuanya, di sini saya Marsiana Wibowo akan memandu kegiatan kita pada siang hari ini, dan saya akan membacakan terlebih dahulu rangkaian kegiatan agar kita nanti pelaksanaannya lebih lancar. Yang pertama adalah pembukaan, dilanjutkan dengan sambutan, dan memasuki acara inti yaitu sosialisasi lomba sekolah adiwiyata Muhammadiyah, dan diakhiri dengan penutup. Bapak Ibu yang kami hormati, mari kita buka acara kita dengan melafazkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, langsung saja kita dengarkan dan simak bersama sambutan dari Ketua Majelis Lingkungan Hidup Pimpinan Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Bapak Ahmad Ahid Mudayana. Kami persilahkan. Terima kasih, Bu Marsiana. Suara saya terdengar nih, Bu Marsiana. Jelas, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang hormati Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Dr. Sapardiono. Yang saya hormati Bapak Ibu dari Majelis Lingkungan Hidup BBM DIY. Yang saya hormati juga Bapak Ibu dari perwakilan Amal Usaha Muhammadiyah, yaitu SD dan SMP Muhammadiyah SDI. Alhamdulillah pada siang hari ini berkenan hadir memenuhi undangan dari kami. Secara singkat saja kami sampaikan pada Bapak Ibu sekalian bahwa undangan yang kami berikan kepada Bapak Ibu sekalian beberapa waktu yang lalu ini merupakan bagian atau salah satu program dari Majelis Lingkungan Hidup Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk program tahun 2025, bahwa Majelis Lingkungan Hidup akan menyelenggarakan kegiatan seperti lomba sekolah adiwiyata, di mana sekolah adiwiyata yang dimaksud di sini adalah sekolah adiwiyata Muhammad. Maka dalam hal proses penilaian dan lain sebagainya tentu ada sedikit perbedaan dengan sekolah adiwiyata yang diselenggarakan oleh pemerintah seperti itu. Nah, program ini kami selenggarakan sebagai upaya kami di Majelis Lingkungan Hidup PWM untuk terus mencoba berkontribusi terhadap kelestarian lingkungan yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Nah, kelestarian lingkungan yang dimaksud di sini tidak hanya meliputi kelestarian lingkungan di alam terbuka, tapi juga bagaimana amal-amal usaha Muhammadiyah di DIY ini setidaknya minimal memiliki kontribusi terhadap kepedulian di lingkungan. Entah itu kepedulian di lingkungan masing-masing maupun juga di lingkungan di sekitar amal usaha Muhammadiyah. Maka harapan kami dengan adanya sekolah adiwiyata Muhammadiyah ini semakin memperkuat dan tentunya semakin memperjelas peran Muhammadiyah khususnya di DIY ini di dalam kampanye melestarikan lingkungan di tengah perubahan iklim yang begitu luar biasa. Maka Muhammadiyah tetap konsisten, tetap berusaha untuk bagaimana menjaga lingkungan agar tetap lestari, agar tetap sehat, sehingga bermanfaat bagi umat, dan tentunya di sekolah ya bermanfaat bagi sekolah dan anak didik, sehingga anak didik bisa lebih nyaman, lebih tenang, dan tentunya sehat di dalam menempuh
pendidikan atau di dalam nantinya proses kegiatan pembelajaran. Saya kira itu saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika nanti selama kegiatan sosialisasi ini yang nanti insya Allah akan disampaikan oleh uh, koordinator lomba ini, itu Ibu Dr. Nani Apriliani, akan disampaikan oleh beliau selaku koordinator lomba ini. Dan nanti mohon Bapak Dr. Saparjono untuk memberikan amanah sehingga kegiatan lomba ini dimulai dari sosialisasi sampai nanti penilaian bisa berjalan juga dengan secara lancar. Terima kasih. Akhirnya bila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hid atas sambutannya. Selanjutnya adalah amanat dari Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Bapak Dr. Sapardiono MH. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bisa didengar wabarakatuh. suara saya? Jelas, Pak? Jelas, Pak Sapar. Jelas, Pak. Oke, bisa didengar ya. Alhamdulillah. Yang sangat saya hormati Bapak Ketua Majelis Lingkungan Hidup PWMDY Pak Ahik Udayana, yang saya hormati Ibu Marsiana Wibowo sebagai pembawa acara pada pertemuan kita siang hari ini, dan seluruh jajaran Majelis Lingkungan Hidup yang sangat saya hormati dan saya banggakan, yang telah bekerja begitu keras luar biasa, yang sangat saya banggakan dan saya sayangi. Kemudian yang sangat saya hormati juga Bapak Ibu Kepala Sekolah SD, MI, dan SMP maupun Sanawi Muhammadiyah di seluruh daerah istimewa Yogyakarta yang sangat saya hormati atau yang mewakili, yang barangkali dalam pertemuan pada siang hari ini kita akan membahas persiapan lomba Adiwiyana. Baik, pertama-tama kami dari pimpinan wilayah Muhammadiyah daerah istimewa Yogyakarta memberikan apresiasi yang luar biasa, penghargaan setinggi-tingginya atas terselenggaranya kegiatan lomba sekolah Adiwiyata ini yang barangkali kita sedang dalam proses perencanaan ini, sosialisasi, sehingga bagaimana kita, sekolah-sekolah kita dapat mengikuti kegiatan ini sebaik-baiknya nanti. Tentang teknis, jadwal, dan bagaimananya nanti barangkali akan dijelaskan lebih lanjut oleh Majelis Lingkungan Hidup. Kegiatan ini saya kira bukan sekedar perlombaan, tetapi merupakan bagian dari ikhtiar kita membangun kesadaran kolektif terhadap pentingnya pelestarian lingkungan hidup dalam dunia pendidikan. Jadi aktivitas lingkungan hidup saya kira sangat lebih bagus kalau kita mulai dari pendidikan, apalagi itu pendidikan yang paling dasar, sehingga kita harapkan nanti murid-murid kita ya ketika menginjak dewasa itu sudah bisa memahami aspek-aspek kelestarian lingkungan hidup. Lomba ini sejatinya merupakan wujud konkret dari semangat Islam berkemajuan yang senantiasa mendorong terciptanya sekolah-sekolah yang tidak hanya unggul dalam aspek akademik dan keagamaan, tetapi juga peduli dan berbudaya lingkungan. Inilah bentuk nyata dari integrasi nilai-nilai keislaman dengan kecintaan kepada alam. Sebagaimana yang diajarkan dalam Al-Quran, bahwa manusia adalah khalifah di bumi, yang bertanggung jawab memelihara dan tidak merusak bumi. Wa idz qala rabbukal malaikati ini ja'ilun fil ardi khalifah.
Jadi kita diturunkan di bumi ini sebagai khalifah atau yang memelihara bumi. Nah, oleh karenanya sudah menjadi kewajiban kita ya sebagai umat manusia, umat Islam gitu ya, itu untuk menjaga sebagus-bagusnya kelestarian bumi ini. Jangan sebaliknya justru merusak keberadaan bumi karena sungguhnya kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini dalam kerangka untuk memelihara Wong bumi Reno itu. nih izin nih kamar Memelihara mandi bumi itu cepet dalam langsung mlebu kok. konteks kita adalah melestarikan lingkungan hidup gitu. Kita menyadari bahwa tantangan kerusakan lingkungan hidup saat ini begitu kompleks, mulai dari pencemaran, problem sampah, perubahan iklim tadi sudah disampaikan yang begitu dahsyatnya, energi terbarukan yang belum kita gunakan hari ini masih menggunakan energi fosil ya. Padahal bangsa lain, terutama di Cina, sudah sangat masif menggunakan energi terbarukan. Bahkan di Cina direncanakan tahun 2060 itu sudah 100% mungkin sudah menggunakan energi terbarukan. Kita masih berkutat di sini, di soal-soal yang biasa kita kerjakan. Pengelolaan sampah belum terselesaikan dan seterusnya. Hingga krisis sumber daya alam. Krisis air juga demikian. Di Jogja kalau di DIY ya, kalau musim kemarau itu banyak tempat-tempat yang kekeringan ya, tidak hanya di Gunung Kidul, tapi di Kulon Progo juga banyak tempat-tempat yang kekeringan kalau musim kering. Tapi kalau musim penghujan, banyak tempat-tempat di tempat kita itu juga banjir. Di daerah selatan, di Bantul, di Kulon Progo, itu kalau musim penghujan agak deras sedikit saja kita sudah banjir. Ini adalah problem-problem nyata yang kita hadapi pada hari ini. Di Jogja krisis air bersih, ya, air sumur sudah tidak lagi sehat. Banyak bakteri koli yang sangat berbahaya bagi kesehatan kita. Itu adalah sebagian dari potret lingkungan hidup yang kita hadapi. Oleh karena itu, maka membangun kesadaran ekologi sejak dini, sekolah yang bersih, hijau, dan sehat akan menciptakan generasi yang berkarakter, peduli, dan siap menjadi pelopor perubahan. Ini yang saya harapkan. Jadi dengan adanya lomba sekolah adiwiyata ini, kita harapkan nanti anak didik kita, murid-murid kita, anak-anak kita itu mempunyai karakter peduli dan siap menjadi pelopor perubahan di masa yang akan datang. Kami berharap melalui lomba ini lahir sekolah-sekolah Muhammadiyah yang menjadi model percontohan atau green school, tempat di mana peserta didik tidak hanya belajar ilmu, tetapi juga belajar mencintai bumi dan menjaga ciptaan Allah ini. Akhirnya kami mengucapkan selamat persiapan untuk mengikuti lomba sekolah adiwiyata ini kepada seluruh peserta. Jadikanlah ajang ini sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas dan komitmen kita dalam menjaga lingkungan. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita semuanya setiap langkah kita dalam membangun pendidikan yang berkemajuan berwawasan lingkungan. Semoga seluruh apa yang kita rencanakan dan kita laksanakan nanti dapat menjadi amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya kira ini saja yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya tutup, saya akan bacakan sebuah puisi. Menanam bunga di tepi taman, disiram tiap pagi penuh rasa cinta. Adiwiyata ini bukan sekedar hiasan, tapi bukti sayang kita pada bumi yang kita cintai. Sekian, dasar saya maaf, saya kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sapardila atas amanatnya, atas motivasinya, dan juga puisinya Bapak. Ya, terima kasih banyak. Baik, Bapak Ibu sekalian,
kita memasuki pada kegiatan inti kita, yaitu sosialisasi lomba sekolah adiwiyata Muhammadiyah. Pada hari ini akan disampaikan oleh koordinator dari lomba sekolah adiwiyata Muhammadiyah, yaitu Ibu Dr. Nani Aprilia, MPD. Kepada Ibu Dr. Nani Aprilia, kami persilahkan. Ibu Nani, sudah terhubung? Sampun. Bisa terdengar suara saya, Ibu? Bisa terdengar, Bu. Jelas? Baik. Monggo, Bu. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wakil Ketua MLH PPDIY, Bapak Ketua MLH PWM DIY, itu. Kemudian perwakilan dari Majelis Lingkungan Hidup PDM, kemudian Bapak dan Ibu tamu undangan dari SD atau MI dan SMP Muhammadiyah di daerah istimewa di Jakarta. Mohon izinnya, saya sebagai tim koordinator untuk lomba sekolah adiwiyata ingin memberikan beberapa informasi terkait lomba. Bisa dibantu untuk share-nya, Pak Jenal. Gimana? Oke, baik, sambil menunggu PPT tayang, Bapak Ibu. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena nikmat sehat kesempatan kita bisa berkumpul di sini dalam rangka sosialisasi lomba Sekolah Adiwiyata Muhammadiyah se-DIY gitu nggih. Salawat serta salam marilah senantiasa kita haturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Bapak Ibu mohon izin yang suaranya masih bocor gitu ya, bisa dikondisikan gitu ya. Yang pertama, Bapak Ibu, kami informasikan dari tim Majelis Lingkungan Hidup PWM, koordinator dari lomba Sekolah Adiwiyata Muhammadiyah. Ini perlu kami informasikan bahwasannya tema untuk lomba Sekolah Adiwiyata ini, next Pak. Temanya adalah Adiwiyata Muhammadiyah sebagai dakwah lingkungan untuk masa depan bumi. Nah, harapannya memang dari lomba ini kita bisa membangun membangun peserta didik kita atau siswa kita untuk sadar akan tadi seperti amanat dari Bapak Wakil Ketua Majelis Lingkungan Hidup PPDIY, membangun pemahaman ekologis peserta didik kita. Nah, melalui salah satu program dari pemerintah adalah Adiwiyata Muhammadiyah. Dan ini pun diturunkan menjadi tema kita di sini, tema lomba, yaitu Adiwiyata Muhammadiyah sebagai dakwah lingkungan untuk masa depan bumi. Nah, tujuan dari lomba tersebut mendorong terciptanya sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan yang sesuai prinsip Adiwiyata. Kaitannya dengan kebijakan berwawasan lingkungan, kurikulum berbasis lingkungan, kemudian kegiatan partisipatif, kemudian pengelolaan sarana pendukung ramah lingkungan. Yang insya Allah semuanya ini sesuai dengan tadi amanat dari Wakil Ketua MLH PPDIY. Nah, harapannya dari lomba ini ya, untuk semua sekolah gitu ya di tingkat saat ini, sasaran dari lomba ini memang masih dari tingkat SD sampai SMP Muhammadiyah gitu. Kemudian next. Nah, adapun syarat umum yaitu satu, sekolah aktif di bawah naungan Muhammadiyah. Yang kedua, memiliki program atau praktek pendidikan lingkungan. Jadi, Bapak Ibu perwakilan dari sekolah, jika sekolahnya memang belum mendapatkan penghargaan Adiwiyata,
tapi sudah mempraktekkan kegiatan dari pendidikan lingkungan hidup itu bisa ikut serta dalam lomba ini. Harapannya tadi pula disampaikan oleh Ketua Majelis Lingkungan Hidup PWMDIY, harapannya targetnya ini minimal nanti menjadi peserta yang mengikuti lomba ini menjadi calon sekolah adiwiyata yang dari tingkat awal misalkan kabupaten gitu. Jadi monggo silahkan yang tidak harus yang mendapatkan sertifikat adiwiyata dari tingkat kabupaten, provinsi ataupun nasional ataupun mandiri. Yang ketiga, SD dan SMP Muhammadiyah yang belum mendapatkan penghargaan sekolah adiwiyata atau sekolah yang telah habis masa penghargaan adiwiyata selama 4 tahun sehingga bisa mengikuti lomba ini berpartisipasi. Kemudian yang keempat, mengisi formulir pendaftaran dan mengirimkan dokumen portofolio sekolah. Nah, Bapak dan Ibu wakil dari sekolah yang hadir, portofolio di sini uh, kami buat oleh tim itu simple. Jadi Bapak Ibu jangan apa namanya insecure ya kalau bahasa anak muda sekarang, tetapi hanya beberapa sebagai memang komitmen sekolah Bapak Ibu mengikuti lomba ini gitu. Jadi formulir nanti kami akan jelaskan di slide selanjutnya. Next. Nah, untuk prosedur lombanya, yang pertama untuk sosialisasi, sosialisasi dilakukan melalui online hari ini Bapak Ibu 8 Mei 2025 yang mengundang Bapak Ibu semua untuk hadir melalui Zoom. Yang kedua, sosialisasi dilakukan melalui flyer lomba. Nah, nanti ini akan kami sampaikan setelah kegiatan ini akan kami share ke mana ya admin ya atau medsos Bapak Ibu semuanya sehingga Bapak Ibu bisa mengikuti lomba ini dan ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi. Kemudian setelah Bapak Ibu mempelajari apa saja yang harus disiapkan untuk bahan mendaftar untuk lomba ini, kemudian Bapak Ibu bisa mulai mendaftar dari tanggal 5 sampai 20 Mei 2025 dengan mengisi formulir pendaftaran. Kemudian di tanggal 26 Mei sampai 14 Juni itu Bapak Ibu bisa melakukan persiapan sekolah. Nah, mengapa harus adanya persiapan sekolah? Karena nanti pada saat penilaian formulir Bapak Ibu yang sudah disampaikan di awal ya atau yang dinamakan borang gitu ya Bapak Ibu itu akan dinilai terlebih dahulu. Kemudian nanti dari tim lomba sekolah adiwiyata akan melakukan penilaian lapangan gitu. Melihat observasi pada 3 komponen untuk persyaratan lomba adiwiyata. Nah, lomba adiwiyata ini ya sesuai dengan Permen KLHK terbaru Bapak Ibu. Jadi kita memang menggunakan dasar dari permen terbaru. Kemudian ada beberapa komponen memang yang apa namanya diberikan untuk menjadi ciri khas Muhammadiyah. Sehingga kalau tadi disampaikan oleh Ketua Majelis Lingkungan Hidup PWM oleh Bapak Ahid tadi memang agak sedikit berbeda. Sehingga harapannya bukan mengurangi komponen dari yang harus Bapak Ibu siapkan untuk mengikuti adiwiyata sesuai dengan aturan pemerintah, tetapi malah memiliki nilai plus. Jadi memang adiwiyata plusnya itu menjadi penciri di Muhammadiyah. Jadi beberapa komponen kajian-kajiannya, kemudian aktivitasnya memang mencirikan itu sekolah Muhammadiyah. Jadi itu yang dilihat nanti dari perencanaan gerakan peduli berbudaya lingkungan di sekolah, kemudian pelaksanaan, kemudian pemantauan dan monitoring dan evaluasinya. Jadi ada 3 komponen itu. Kemudian nanti pengumumannya akan dilakukan tanggal 28 Juni 2025. Nah, ini prosedur lombanya Bapak Ibu bisa diperhatikan untuk tanggal-tanggalnya. Kemudian benefitnya apa untuk sekolah? Yang pertama adalah sertifikat dan piagam Majelis Lingkungan Hidup. Nah, kemudian ada dana pembinaan untuk pengembangan sekolah
ya, apalagi khususnya untuk menstimulan gitu ya, untuk kegiatan-kegiatan kalau nanti memang apa namanya sudah menyiapkan berkas-berkas dan berminat untuk menjadi calon sekolah adiwiyata Muhammadiyah ya, nanti yang berkompeten apa namanya ingin masuk ke mendapatkan penghargaan adiwiyata tingkat kabupaten, kemudian provinsi, nasional, insya Allah nanti dari Majelis Lingkungan Hidup juga setelah lomba ini akan ada kegiatan-kegiatan pendampingan gitu. Kemudian selanjutnya ada publikasi nasional untuk sekolah terbaik. Nah, di sini nanti dari Majelis Lingkungan Hidup akan membuatkan semacam berita gitu ya untuk diberitakan di tingkat nasional gitu ya terkait dengan pemenang lomba gitu. Gitu Bapak Ibu untuk benefitnya. Insya Allah kalau mengikuti lomba ini yang pertama mensupport untuk sekolah ya untuk promosi dan sebagainya, untuk membranding diri kalau belum ada brand yang apa maba ya maba lagi untuk calon peserta didik gitu ya, sehingga nanti bisa menambah eh, apa namanya minat untuk bersekolah di Bapak Ibu. Harapannya begitu. Selain benefitnya adalah memang kita mulai membiasakan peserta didik kita untuk cinta lingkungan gitu. Itu Bapak Ibu. Selanjutnya next. Nah, ini adalah flyernya yang akan kami sampaikan ke Bapak Ibu semuanya. Nanti di sini sudah kami sediakan untuk link pendaftarannya di Bitly itu sudah ada formulir yang harus Bapak Ibu nanti unduh dan beberapa persyaratannya. Yang pertama itu yang Bapak Ibu harus isi adalah identitas sekolah, nama sekolah, kemudian ada beberapa kaitannya dengan selain nama sekolah ada NPSN, alamat sekolah, kabupatennya di mana, nama kepala sekolahnya siapa gitu ya. Kemudian ada beberapa data pendukung ya, ada beberapa pertanyaan eh, yang terkait dengan apakah sekolah memiliki kebijakan berwawasan lingkungan. Jadi ya atau tidak nanti Bapak Ibu isi, Bapak Ibu bisa melampirkan kalau memang di sekolah itu sudah melakukan kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas yang memang mendukung pelestarian lingkungan itu bisa disertakan. Ya, jadi Bapak Ibu jangan apa namanya jangan membatasi karena belum mempunyai sertifikat Adiviata, belum mempunyai misalkan tim Adiviata dan sebagainya. Nah, bisa dimulai dari hari ini setelah sosialisasi. Kemudian, apakah sekolah sudah melaksanakan kurikulum berbasis lingkungan? Oh, mungkin ini secara kebijakan belum, tetapi sudah terimplementasikan di dalam perangkat pembelajaran, ya, modul ajar ataupun RPP. Nah, itu bisa dilampirkan gitu nggih. Kemudian apakah warga sekolah telah melakukan kegiatan berbasis partisipatif? Nah, dokumentasinya seperti apa? Mungkin kegiatan berbasis partisipatif itu misalkan kegiatan-kegiatan gotong royong di sekolah antara guru, siswa ya, berkolaborasi untuk membersihkan sekolah, irigasi, drainase dan sebagainya itu merupakan bentuk dari berbasis partisipatif. Gitu Bapak Ibu atau mengikuti kampanye cinta lingkungan dan sebagainya itu bisa disertakan. Jadi di sini jangan terfokus pada kegiatan memang yang apa namanya saklek gitu ya. Menurut Permen 53 tahun 2019 yang memang Bapak Ibu sudah disosialisasikan oleh Dinas Lingkungan Hidup gitu nggih. Kemudian ada portofolio. Nah, ini juga di apa namanya scan barcode itu. Mungkin nanti kalau scan barcode-nya pecah gitu ya, Bapak Ibu, karena ini adalah screenshot. Jadi insya Allah nanti akan kita buat memang flyer yang tidak pecah sehingga Bapak Ibu bisa men-scan ya dengan jelas. Karena yang di PPT ini merupakan SS ya, screenshot lagi tangkap layar dari flyer yang sesungguhnya sehingga mungkin tidak nampak jelas gitu. Untuk portofolio pendukung gitu ya, nanti ada kebijakan ya, Bapak Ibu menyertakan kebijakan berwawasan lingkungan di sekolah, apapun itu kebijakan yang dilakukan, misalkan eh, adanya Jumat bersih dan sebagainya gitu ya. Kemudian kegiatan apa namanya di Mapel mengintegrasikan Mapel ke anak-anak membuat poster
untuk yang cinta lingkungan dan sebagainya itu bisa Bapak Ibu dilampirkan gitu. Karena kalau yang sekolah belum belum pernah mengikuti Adiwiyata, mungkin ada beberapa hal yang apa namanya kesulitan mengumpulkannya gitu ya. Kemudian kurikulum berbasis lingkungan. Jadi memang kalau belum ada, tetapi tadi mengintegrasikan ke dalam RPP-nya itu bisa disertakan. Ditambah nanti dokumentasi pelaksanaan pembelajarannya. Misalkan produknya ada post tentang cinta lingkungan atau membuat bahan-bahan yang tidak layak. Misalkan bahan-bahan bekas dimanfaatkan menjadi apa namanya misalkan tas dan sebagainya itu bisa didokumentasikan. Nah, misalkan membiasakan anak membawa tumbler dan sebagainya itu itu juga bisa didokumentasikan. Kemudian kegiatan partisipasi warga sekolah nanti dokumentasinya ya kegiatan gotong royong, daur ulang, tanam pohon misalkan gitu ya Bapak Ibu, atau kegiatan ekstrakurikuler atau kelas inspirasi yang bertema lingkungan. Apapun itu Bapak Ibu, ya apapun itu kalau P5 ada kegiatan misalkan apa namanya bersih sungai dan sebagainya itu bisa disertakan gitu. Kemudian untuk pengolahan lingkungan sekolah nanti ada misalkan Bapak Ibu yang paling sederhana adalah tempat pemilihan sampah, ada taman sekolah, kemudian ada komposter sederhana, itu bisa untuk pembuktian bahwasanya memang sekolah Bapak Ibu itu sudah melaksanakan kegiatan untuk program Adiwiyata atau menuju Adiwiyata gitu. Kemudian mungkin juga bisa menyertakan bukti penghematan listrik atau air gitu ya Bapak Ibu, terus kemudian turunkan dalam kebijakan dan sebagainya itu pun bisa. Nah, beberapa prasyarat tadi nanti akan kami berikan ke Bapak Ibu beserta PPT hari ini gitu ya, sehingga Bapak Ibu bisa mempelajari, sehingga dalam durasi pendaftaran harapannya Bapak Ibu bisa mengunggah ya semua eh, berkas-berkas yang diperlukan pada saat pendaftaran. Kemudian untuk yang lain-lain bisa untuk persiapan Bapak Ibu ketika apa namanya penilaian lapangan. Begitu Bapak Ibu untuk sosialisasi dari tim Lomba Sekolah Adiwiyata Muhammadiyah 2025. Harapan kami ya kita semua di sini dapat berpartisipasi untuk minimalnya ya care terhadap lingkungan gitu ya. Kemudian eh, kemudian bisa menciptakan lingkungan yang sehat gitu untuk generasi selanjutnya. Gitu Bapak Ibu. Nanti bisa dilanjutkan dengan tanya jawab gitu ataupun beberapa hal yang perlu Bapak Ibu tanyakan nanti yang bisa kami jawab akan kami jawab di hari ini. Untuk selanjutnya nanti bisa melalui narah hubung gitu ya, di sana sudah ada nomor saya dan nomor satu rekan ya Hani Irawati, nanti bisa Bapak Ibu hubungi untuk menanyakan beberapa hal yang kurang jelas dari Lomba Sekolah Adiwiyata Muhammadiyah 2025 ini. Begitu Bapak Ibu, begitu Ibu Marsiana untuk sosialisasinya. Baik, terima kasih Bu Nani atas sosialisasinya. Sangat jelas dan lengkap sepertinya sudah dijelaskan oleh Bu Nani ya tentang dari persiapan sampai pada penghargaan ya yang akan diterima oleh para peserta pemenang nantinya. Baik Bapak Ibu seluruhnya yang hadir pada siang hari ini, sebelum masuk kepada sesi tanya jawab, saya ingin menyampaikan terlebih dahulu bahwa di chat room itu sudah eh, dibagikan link presensi. Jadi kami mohon kepada Bapak Ibu yang hadir pada Zoom meeting ini untuk dapat mengisi presensi tersebut. Oke, matur nuwun. Baik, untuk selanjutnya kami buka untuk sesi diskusi tanya jawab untuk lomba Sekolah Adiwiyata Muhammadiyah ini. Kami persilahkan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa langsung open mic aja dan langsung bertanya atau mungkin menulis di chat room juga dipersilahkan, nanti kami akan bacakan pertanyaannya. Monggo, kami persilahkan.
Monggo Bapak Ibu, ada yang ingin diklarifikasi tentang lomba sekolah adiwiyata ini? Ada pertanyaan di chat tuh, Bu Marsiana. Mungkin Oh, sambil nggih. Bu. Ini ada pertanyaan dari Ibu Ari Fitri Utami dari SD Muhammadiyah Pakem. Apakah hanya untuk sekolah yang belum mengikuti lomba adiwiyata yang berhak mengikuti event ini? Monggo Bu Nani. Oke, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya, Ibu Ari Fitri Utami dari SD Muhammadiyah Pakem ya. Tadi sesuai dengan yang kami sampaikan tadi, yang pertama memang program lomba ini untuk sekolah yang memang belum mendapatkan penghargaan Adiwiyata yang pertama. Yang kedua, boleh mengikuti sekolah yang sudah mendapatkan sertifikat adiwiyata dari pemerintah dari tingkat apapun, baik kabupaten, nasional, provinsi, itu tetapi ya dengan syarat bahwasanya penghargaan atau sertifikatnya itu sudah expire atau sudah habis ya masa masa penghargaannya sehingga memang sekolah perlu perlu menyiapkan kembali sekolah untuk misal hanya berhenti sertifikatnya hanya adiwiyata tingkat kabupaten. Nah, maka dia harus mengajukan ke tingkat selanjutnya provinsi. Nah, jika sudah habis masa sertifikatnya, masa berlakunya, itu boleh mengikuti lomba ini. Tapi jika masih aktif, ya apalagi tahun 2019 itu berarti 2019, 2020, 21, 22, 23 ya. Nah, itu eh, masih ya, masih berlaku itu tidak diperkenankan gitu. Gitu nggih, Bu Marsiana. Jadi monggo silahkan bagi yang calon sekolah adiwiyata atau sekolah yang sudah memiliki sertifikat adiwiyata tetapi masa berlaku sertifikatnya sudah habis. Gitu. Ya, Bu, makasih. Ye. Terima kasih Bu Nani dan terima kasih atas pertanyaannya dari Bu Ari. Baik, kemudian ini ada pertanyaan lagi Bu Nani di chatroom. Ini dari Bapak Heri Prasetya. Untuk pemilahan sampah, apakah dari amal usaha Muhammadiyah menyediakan kerjasama dengan bank sampah? Itu pertanyaannya. Ini dari SD Muhammadiyah Karangkacin. Baik, jadi pertanyaannya untuk aktivitas kerjasama, nggih, Bapak Ibu. Ya, nanti kalau untuk kerjasama, insya Allah kalau dari Majelis Lingkungan Hidup, memang kalau sekolah memang ada ingin menjalin kerjasama dengan Majelis Lingkungan Hidup terkait pengelolaan sampah, itu insya Allah nanti akan kami apa ya, kami eh, apa namanya? Kami sambungkan lagi gitu nggih dengan atau kami rapatkan kembali kaitan dengan program kami untuk pendampingan sekolah untuk pengelolaan sampah gitu Bapak. Jadi apa namanya kalaupun nanti ada keinginan kerjasama nanti kami akan apa sinkronisasi dengan kegiatan atau program kerja kami di Majelis Lingkungan Hidup. Tetapi untuk kegiatan program Adiwiyata ini eh, diharapkan ya mungkin sambil menunggu kerjasama itu gitu ya. Pada intinya jelas majelis lingkungan hidup baik tingkat daerah ataupun wilayah itu mendukung untuk pengelolaan sampah di sekolah agar lebih baik gitu. Dan itu juga mendukung untuk program ini.
gitu. Itu Bu. Oke. Terima kasih Bu Nani atas jawabannya. Terima kasih juga kepada Pak Heri. Ini masih ada pertanyaan lagi Bu Nani dari Ibu Sri Rohma dari SMP Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Ini kami sudah adiwiyata mandiri dan sudah perpanjangan dan lulus tahun 2024. Berarti kami berarti kami ikut juga nggih Bu Nani. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih pertanyaan Bu Sri Rohma dari SMP Muhammadiyah 1. Nggih. Eh, karena sudah mendapatkan penghargaan di 2024 dan eh, apa namanya sertifikat untuk penghargaan itu masih berlaku, nggih, Bu Sri Rohma. Jika masih berlaku, mohon maaf, nggih. Jadi kita beri kesempatan untuk sekolah yang lain gitu ya, yang harapannya kita sama-sama maju ya, sama-sama untuk mensupport semua sekolah itu untuk memang menerapkan perilaku ramah lingkungan di sekolah gitu Bu Sri Rahma. Tapi dilihat Bu, 2024 baru diberikan sekarang 2025 berarti masih berlaku ya. Habisnya mungkin di 2025 atau 2026. Itu aja Bu Sri Rahma. Oke, mungkin bisa langsung konfirmasi biar mantep Bu Sri. Kalau masih berlaku, mohon maaf sekali ya, belum berkesempatan Bu Sri. Oke, jadi kalau misalnya tahun 2024 ini baru perpanjangan, kemungkinan habisnya kan 2025 atau 2026 gitu ya Bu Nani, nggih. Betul. Iya, jadi belum bisa untuk ikut di lomba sekolah adiwiyata Muhammadiyah ini. Tapi kalau selesainya habisnya 2024 kemarin, bisa Bisa. ya. Oke, Yang penting betul. yang penting sertifikatnya tidak aktif sebagai bukan aktif gitu ya, Oke, belum betul. habis gitu. Oke. Oke, baik. Oke, Oh, nje masih berlaku ngendikan beliau. oke. Nje, baik, begitu. Nggih, monggo Bapak Ibu masih ada yang perlu ditanyakan kembali terkait dengan teknis lombanya, terkait dengan pengisian link pendaftarannya mungkin dari ada isian yang mungkin ada yang jelas, monggo dipersilakan. Nggih, saya rasa sampun, nggih, udah jelas semuanya sepertinya Bu Nani. Ya, ya semoga di untuk link pendaftaran selain di flyer nanti sudah di-share oleh kami, oleh panitia di chat room juga sudah di-share untuk link pendaftaran Sekolah Adiwiyata Muhammadiyah. Monggo Bapak Ibu jika mau di-copy dan disimpan. Dan untuk flyer nanti juga akan kami sebarluaskan sehingga Bapak Ibu bisa mempelajari lebih lanjut apa-apa yang perlu disiapkan terkait lomba sekolah adiwiyata ini. Dan sekali lagi saya apa namanya mungkin bisa diingatkan kembali Bu Nani tadi pendaftarannya dari tanggal Oke, baik Ibu. Untuk pendaftarannya mulai dari tanggal 5 Mei, ini Bapak Ibu ya. Jadi tanggal pentingnya itu 5 Mei yang kemarin sudah lewat, sekarang tanggal 8, 5 sampai 20 Mei untuk masa pengisian formulir pendaftaran. Kemudian itu yang perlu diingat. Kemudian nanti Bapak Ibu tidak langsung kami dari tim Adiwiyata dari tim Lomba Adiwiyata akan observasi ke sekolah. Tidak, kami akan memberikan jeda Bapak Ibu untuk persiapan sekolah gitu untuk menyiapkan beberapa hal yang memang perlu disiapkan oleh Bapak Ibu. Kemudian nanti ada penilaian lapangan di tanggal 19 sampai 20 Juni 2025. Gitu Bu Marsiana. J. Baik. Jadi monggo Bapak Ibu tanggal 5 sampai 20 Mei adalah pengisian formulir pendaftaran, kemudian persiapan
di 26 hingga 14 Juni. Cukup lama waktunya Bapak Ibu untuk mempersiapkan itu semuanya dan penilaian lapangan nanti di 19 hingga 24 Juni 2025. Begitu Bapak Ibu, semoga eh, ikhtiar kita ya, ini salah satu ikhtiar kita untuk menjaga kelestarian lingkungan kita ya. Kita ketahui bahwa kita sedang darurat lingkungan ya, dalam menjaga kesehatan lingkungan kita perlu adanya upaya-upaya khusus, terutama juga edukasi-edukasi pendidikan dari tingkat dasar. Nah, ini lomba ini salah satu cara untuk mencapai lingkungan yang sehat tersebut. Dan kami tunggu partisipasi dari sekolah-sekolah se-Daerah Istimewa Yogyakarta di lomba Sekolah Adiwiyata Muhammadiyah ini. Nggih. Demikian Bu Nani, nggih. Ini sepertinya sudah jelas. Nggih, mungkin mau ada penutup dulu dari Bu Nani. Dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Marsiana. Ini Bapak Ibu, ini upaya kita semuanya gitu ya untuk menjaga untuk menciptakan apa namanya lingkungan sekolah yang peduli dan ramah lingkungan gitu ya. Kemudian juga agar program ini ya versi Muhammadiyah gitu ya, dengan versinya kita, dengan memang yang sudah kita di tim Majelis Lingkungan Hidup tingkat wilayah itu memang dibangun, memang ada pencirinya kaitannya dengan ciri khas Muhammadiyah ya, sehingga ini bisa apa namanya membantu Bapak Ibu nantinya untuk sustainability dari kalau nantinya digantikan dengan green school atau sekolah hijau atau sekolah berbasis lingkungan, Bapak Ibu bisa mensupport untuk program itu untuk kemajuan dari Muhammadiyah secara umum. Gitu, Bu. Baik, terima kasih Ibu Dr. Nani Aprilia MPD atas penjelasan dari Lomba Sekolah Adiwiyata Muhammadiyah. Eh, dari peserta ada yang nyuwun file PowerPoint-nya, nanti bisa di-share di chat room, Bu Nani. Boleh di dalam PPT itu lengkap sekali, bukan hanya Nggih. sosialisasi, tapi terkait dengan apa-apa yang harus dipersiapkan beserta buktinya, Bu. Memang dibantu Nggih. untuk program ini. Gitu, Bu. Nggih. Nggih, terima kasih. Nanti akan dibagikan untuk file yang dipresentasikan oleh Bu Nani tadi. Baik, Bapak Ibu semuanya, Alhamdulillah kita sudah melaksanakan sosialisasi lomba sekolah Adiwiyata Muhammadiyah. Bapak Ibu dipersilahkan jika nanti ada pertanyaan yang mungkin saat ini kok pertanyaannya belum muncul, belum tahu apa yang akan ditanyakan, kami persilahkan untuk menghubungi narahubung yang ada di layar. Di situ ada dua narahubung, yaitu Ibu Nani Aprilia dan Ibu Hani Irawati. Jadi kami silakan untuk menghubungi kedua narahubung tersebut untuk bertanya lebih lanjut terkait lomba sekolah Adiwiyata. Baik, akhirnya kami mengucap terima kasih banyak atas keluangan waktunya untuk bersedia bergabung di Zoom meeting sosialisasi lomba sekolah Adiwiyata Muhammadiyah. Kita berdoa semoga kegiatan lomba ini dari persiapan dan nanti penilaian dan pengumumannya bisa berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat bagi kita semuanya. Untuk itu kita tutup dengan melafazkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Marsiana, Bapak Ibu semua. Semangat untuk mengikuti lomba. Terima kasih. Ya. Oke, terima kasih.
Bu Marsiana, saya izin duluan, J. Nggih, nggih, Bu. Oke, sehat selalu. Nggih, Assalamualaikum. nggih, amin. Waalaikumsalam.